Sahabat Kompas.com, tanaman porang sedang menjadi primadona para petani di sejumlah daerah karena umbinya laku keras di pasar ekspor. Harga jualnya pun terus meningkat. Harga porang bisa melonjak hingga di atas Rp100.000 per kilogram jika diolah lebih lanjut menjadi tepung glukomanan. Apalagi cara membudidayakan tanaman porang terbilang mudah. Ketua Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian IPB, Profesor Dr. Edi Santosa mengatakan, tanaman porang sangat mudah untuk ditanam. Porang bahkan bisa tumbuh dengan baik meski tidak diberi perawatan khusus. Meski demikian, ada beberapa cara yang perlu dilakukan untuk mendapatkan kualitas umbi porang yang maksimal. Berikut tips menanam porang menurut ahli. Tanah harus diolah. Dipupuk ya, tanahnya harus diolah karena gini, kalau tanahnya itu keras, itu umbinya itu gepeng. Kalau tanahnya itu gembur, umbinya bulat kayak bola itu Mbak. Jadi syukur-syukur kandungan pasirnya tinggi itu bagus ya. Jadi umbinya makin makin gampang. Ditanam jangan terlalu dalam. Kalau nanamnya terlalu dalam, saya pernah nyoba Mbak, kedalaman 40 cm. 30 cm, 20 cm, 10 cm. Nah, itu yang paling baik ya kedalaman antara 15 sampai 10. Jadi permukaan tunas yang di atasnya itu, atau pokoknya gini, umbinya itu kan bulat seperti bola ya. Nah, bulat kayak gini. Nah, begitu ditanam, itu tinggi dari yang paling atas sampai ke tanah itu 10 cm. Harus diberi pupuk. Tentu saja harus dipupuk kandang, Mbak. Karena ini kan tanaman hutan itu memang sangat menyukai kondisi tanah yang subur ya, subur secara fisik, subur secara kimia, subur secara biologis ya. Dikasih NPK lebih bagus lagi. Jadi setelah biasanya ditanam, tutupin pupuk kandang di atasnya yang sudah mateng, kemudian baru tutupin tanah. Bersihkan rumput dan alang-alang. Yang disiangin setiap bulan, yang bersih rumput itu lebih bagus ya, lebih bagus. Dan yang lebih penting adalah panennya juga gampang gitu. Karena kalau rumputnya banyak, panennya sulit itu nanti nyarinya kemana, apalagi kalau panen sudah mati itu. Jadi gini, porang itu begitu ditanam awal musim hujan, nanti dia muncul daun ya Mbak, muncul daun. Dia daunnya itu akan bertahan sampai akhir musim hujan. Begitu musim kemarau, daunnya mati itu hilang itu. Umbinya di dalam tanah. Jadi kalau misalnya daunnya sudah terlanjur kering, kelupaan kita itunya nanamnya di mana, itu nyarinya setengah mati dalam tanah, ya nggak kelihatan gitu. Kemudian kalau bisa, kalau misalnya ada tanaman alang-alang ya, itu kalau bisa dicabutin alang-alangnya tuh. Karena kalau alang-alangnya banyak, itu sulur-sulurnya alang-alang itu, stolonnya apa namanya itu bisa nembus umbinya itu Mbak. Iya. Yeah. Kan ketika masih muda itu kan gampang ditembus tuh. Semprot seperlunya. Nah, cuman saya mulai dengar ini di beberapa tempat katanya ada mulai jamur dan sebagainya itu. Jamur apa namanya di batang ya, tanamannya busuk itu, busuk bisa karena jamur, bisa karena bakteri. Nah itu kalau tanahnya terlalu lembab bisa muncul itu, atau tanahnya sebetulnya ada infeksinya itu ya bisa muncul. Kalau beli bibitnya itu ke tempat yang tidak sehat ya ketularan berarti. Kira-kira penyebabnya itu. Nah kalau sudah kejadian begitu ya harus dibersihkan. Kemudian usahakan agar tanaman yang satu barisan saluran air itu dengan yang rusak itu atau yang penyakitan itu dipupuk. Jadi biar dia sehat. Sambil ditaburi fungisida. Nah biasanya karena porang itu tumbuhnya selama musim hujan ya berarti nggak perlu disiram. Setelah nggak hujan biasanya dia akan mati itu. Nah dia akan muncul lagi nanti setelah musim hujan lagi. Jadi mendekati musim hujan dia udah mulai numbuh lagi tuh.